podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkom Sulselbar. Hai, selamat sore Sobat IndiHome Telkom Witel Sulselbar. Ketemu lagi dengan saya Tina setelah berapa lama vakum ya kemarin setelah podcast yang terakhir kemarin dengan GM Witel Sulselbar. Kita bertemu lagi dengan saya, tentunya dengan dua narasumber yang kece-kece pada sore hari ini. Tentunya di dalam acara podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin seneng Telkom Witel Sulselbar. Baik, Sobat IndiHome Telkom Witel Sulselbar, pada sore hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang kece-kece, milenial BUMN Telkom Indonesia Witel Sulselbar. Sudah ada di samping kanan dan kiri saya, kita berkenalan dulu tentunya. Oke, yang pertama di sebelah kanan saya dulu. Ya, perkenalkan nama dong. Iya, halo Kakak Tina. Iya. Jadi namaku Faras. Aku tuh asal dari Tangerang. Kebetulan dapat penempatan di Parepare ini. Oh, wow. Saya tuh masuk sini sekitar Agustus 2019. Dan ya hampir 3 tahun saya di sini. Saya merasa mengenal banyak hal dari segi kerjaan maupun lingkungan yang baru di sini. Oh iya. Jadi narasumber kita yang di sebelah kanan ini namanya Faras Muhammad Iskandar. Kelahiran tahun? 2000. 2000. 2000 kurang 4 tahun 96 saya. Oh, 96 ya. Nanti IG-nya saya simpan di bawah sini. Oke. Kita berpindah ke sebelah kiri saya. Namanya Fadlu Rahman Husa. Iya, Husa. Panggilannya? Afat. Oh, saya kira Ariel. Oke, Afat bisa diulas perkenalan dirinya Afat. Iya, saya Fadlu Rahman, biasa teman-teman panggilnya Afat. Terus masuk di Telkom penempatan pertama di Witel Sulselbar. Kalau Kak Faras 2019 saya masih jagung muda. Baru iya. KDMP kemarin Desember 2021. Oh iya, jadi ada istilah baru jagung muda. Kalau daun kan kagak ada rasanya ya. Kalau jagung ada, jagung manis. Iya. Jagung karena dia cowok, jagung. Kalau cewek daun. Oh iya. Oke, tadi udah kenalan ya. Jadi Husa atau panggilan siapa sih? Afat Oh, dong. Afat. Ih, keren banget Afat. Mas Afat. Afat. Jadi Afat kelahiran tahun? Kelahiran Kak Faras ditambah 3 99. Oh, 99. Aduh, IG-nya nanti saya simpan juga di bawah sini buat yang mau kenalan. Oke, kita melangkah ke yang pertama nih. Tadi kan udah perkenalan, terus sekarang yang kedua. Motivasi masuk BUMN, utamanya kan udah masuk Wow. Telkom nih. Wow, Apa keren. sih motivasi kalian berdua sehingga bisa masuk dan terjun ke dalam dunia kerja, utamanya BUMN Telkom? Saya dulu nih ya. Ya, Faras dulu. Oh iya. Jadi ya awalnya kan saya lulus dari kuliah. Ya namanya orang kan kalau lulus dari kuliah cari kerja lah ya. Kuliahnya di mana kemarin? Di mana ya? Aduh, kampus saya ya sederhana lah. Sebutin dong. Bangga nih alma maternya nanti. Iya. Di salah satu kota di Bandung. Salah satu universitas di Bandung. Iya. Heeh. Universitas yang ya bisa saya bilang cukup mumpuni lah kalau mahasiswa di sana itu. Oh ya, aku tebak nih. Apa? ITB. Yeay! Langsung link aja. Link aja. Aduh. Oke. Aku masih ya menabung Kak. Buat pan naik. Aduh gimana ya? Oke, jadi alumni ITB. Alhamdulillahnya begitu, alumni ITB. Jadi kan saya lulus, terus dilihat kan ada lowongan kerja apa-apa, saya daftar aja gitu. Termasuk salah satunya Telkom ini. Saya daftar, ya ternyata ya alhamdulillah gitu. Ternyata lolos gitu. Walaupun yang lain banyak yang nolak saya. Saya juga bingung kenapa Telkom ini mau nerima saya gitu. Padahal BUMN yang lain nolak saya. Tapi menurut Faras, sama Faras sudah berapa tahun sih kerja di
Telkom? Hampir 3 tahun lah. Hampir Buat 3 2,5 tahun lebih dikit lah. Rasanya lucky banget pasti ya. Kayak beruntung banget gitu loh bisa Alhamdulillahnya gitu, saya beruntung bisa dapat kerja di saat teman-teman saya yang lain yang masih dapat kerjanya masih kurang kurang sesuai lah dengan minat dan bakatnya mereka gitu. Iya. Tapi jangan salah, kerja di Telkom pasti kayak ngerasa beruntung banget, perusahaan digitalisasi terbesar loh ya di Indonesia. Betul sekali. Jadi kayak- Jadi ya selain beruntung juga saya mungkin bisa dibilang kan Telkom ini lagi transformasi ya buat yang tadinya perusahaan yang kalau misalnya kita nih zaman-zaman dulu kan ngelihat kita Telkom tuh cuma telepon doang Ya. di pinggir jalan gitu, kita main-mainin itu kan apa box teleponnya, Iya. waktu Ingat. kita main-mainin gitu terus Apa tiba-tiba dapat nggak? apa dapat Apa nggak? dapat nggak? Dapat kayaknya sisa-sisanya deh. Iya. Dari zaman dulu saya tuh kenal Telkom tuh kayak itu box telepon pinggir jalan yang saya rusakin itu. Maaf ya petinggi Telkom nanti. Maaf. Terus habis itu Wartel gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang jadi perusahaan yang full digital gitu. Masalah connectivity, internet, terus habis itu platform, software atau segala macam yang urusannya sama IT itu Telkom bisa semua. Makanya saya merasa wah ini saya beruntung sekali bisa masuk saya bisa mengikuti perubahan dari perusahaan ini gitu. Yes. Dari yang zamannya analog jadi digital gitu. Iya. Kalau Alfat sendiri nih, motivasinya masuk BUMN apa sih, Pak? Kalau ya namanya anak di tahun terakhir kuliah itu kan asal serobot, mana yang buka kan Alfat daftar. alumni mana sih? Universitas Hasanuddin. Oh, jadi Alfat dari Red jacket. Gorontalo kuliah di Gorontalo terus kuliah di Unhas di Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Iya. Iya. Setelah dari situ wisudanya 1 September, pas 20 September ini Telkom buka gitu. Karena orang tua juga kan sudah mendesak ini kerja. Nah, akhirnya CPNS tidak buka, ternyata ada Telkom datang, iseng-iseng daftar. Lolos tes, dipinang deh akhirnya. Udah, ikut sampai sini. Alhamdulillah. Bangga nggak, Alfat? Bangga banget pasti ya. Bangga, iya alhamdulillah. Sebenarnya orientasinya cuman untuk menuruti yang keinginan orang tua ya. Yes. Jadi ya kita menjalani apapun itu ya bersyukur. Iya, karena kalau di zaman saat ini kan kalau kita udah lulus kerja di mana? Iya, apalagi kemarin Lebaran. Kan ya. Jadi kalau Lebaran tuh pasti kerjanya Aduh. gini. Baru lulus ya, udah kerja di mana? Atau gimana? Kapan ini tanggal nikahnya? Kalau udah nikah, kenapa belum hamil? Emang Pertanyaan-pertanyaan omongan om khas tante dan Lebaran tetangga kan itu ya. pedis. Iya bener. Jadi kalau aku tuh waktu gadis kalau udah mau Lebaran aku memang menyiapkan jawabannya. Oh, sekarang Anda bukan gadis? Oh iya, maaf ya. Merit. Oh, sudah married. Oke. Kebetulan kami berdua belum. Oh iya. Ya bagi teman-teman sobat IndiHome Telkom Witel Susulbar yang masih mencari jodoh, nanti saya akan selipkan nama IG-nya, bisa kenalan langsung. Ya lumayan loh ya cowok-cowok kece. Oke, itulah tadi motivasi ya. Terus yang selanjutnya ini, kalian kan ditempatkan dari Tangerang ya. Faras dari Tangerang, Alfat dari Gorontalo, langsung dipindahkan ke kota Parepare. Nah, jadi pasti kalau Faras nih Faras dan Alfat nih pasti susah beradaptasi ya dari kota masing-masing terus ke Parepare. Menurut Alfat sama Faras, Parepare itu gimana sih? Kota Parepare. Siapa saya dulu Ya, ya? Faras dulu ya. Oke, kota Parepare ya. Jadi gini, waktu awal itu saya dapat SK surat keputusan ditempatin di mana tuh waktu itu di Bandung. Yes. Saya ingat tuh 1 Agustus 2019. Kami dibacain gitu kan. Oh, penempatan sini. Nah, giliran nama saya disebut Faras Muhammad, maju ke depan. Divisi Telkom Regional 7 Parepare. Nah, itu saya tuh nggak tahu. Saya pikir tadi Parepare di Papua gitu kan. Karena saya bener-bener saya belum tahu itu Parepare di mana. Apalagi teman-teman saya ternyata udah ada yang tahu Parepare itu tempat kelahiran Habibie gitu. Yeah. Saya pikir kan tadi Habibie kan orang Bugis gitu. Makassar kayaknya dilahir. Oh, ternyata Parepare gitu. Saya baru tahu juga kan.
Saya tuh sampai nanya-nanya ke orang-orang, Parepare di mana? Parepare di mana? Nggak ada yang tahu juga gitu kok. Terus habis itu ternyata saya cari di Google, oh Sulawesi Selatan gitu. Yang konyolnya juga saya tuh nyari bandara yang di Parepare, ternyata nggak ada. Ternyata harus dari Ya, dari Makassar, Makassar. Sultan Hasanuddin, Hmm. ya naik mobil lagi gitu kan. Oh saya tuh udah sedih aja gitu karena dapat tadi awalnya saya pikir apa sih ini Parepare gitu kan. Ternyata ya itulah perjuangan kan, tanggal 4 apa tanggal 5 Agustus saya terbang dari Jakarta ke Makassar. Ya. Saya lontang-lantung gitu bawa koper kan di pinggir jalan gitu. Iya. Jujur itu sampai sana saya nggak tahu gimana caranya ke Parepare. Kata orang naik nyewa mobil. Saya tuh pikiran saya nyewa mobil itu satu mobil kita sewa sendiri kan. Saya pikir, mahal ya dong, bisa ratusan ribu ini. Iya. Oh ternyata sistemnya ini kayak Kita taksi penumpang gitu, gitu lah. penumpang taksi gitu. Cuma isinya bisa banyakan orang ya kayak travel lah gitu. Ternyata sistemnya kayak gitu. Bayar nggak nyampe 100.000 jalan. Nah pas sampai Parepare saya kaget. Karena di Makassar itu pas saya mendarat kan, kayak mirip-mirip lah nih kayak Jakarta nih, masih rame kan, masih macet gitu kan. Ternyata saya sampai Parepare jam 6 tuh, kayaknya lagi baru-baru azan maghrib gitu. Itu udah sepi jalanan. Padahal di jalanan Bau Masepe itu loh. Itu kan jalanan poros panjang gitu kan. Sepi banget, saya kaget. Ya Allah ini katanya kota kok sepi banget gitu kan. Padahal baru azan maghrib itu kan. Wah saya tuh cari-cari hotel, dapat hotel, saya nginep, terus saya merenung gitu. Wah ya Allah, kenapa saya dilempar ke sini gitu-gitu kan? Ya pasti perasaan Iya. gitu kalau anak-anak dari kota besar ya, kota Iya, besar terus. kenapa saya ditempatin di sini ya Allah gitu kan, kayak ya namanya orang protes gitu kan. Iya. Sampai akhirnya saya besok pagi saya kerja, ternyata pas saya di sini ternyata teman-teman kantornya juga ramah gitu. Ya kayak banyak lah orang yang ternyata ya seiring berjalannya waktu orang-orang di Parepare ini banyak lah mendukung saya gitu. Saya pikir kayak orangnya tuh kayak nggak menerima pendatang, ternyata Judes saya gitu ya? judes gitu. Ternyata pas ini wah saya senang sekali karena baik-baik semua orangnya. Terus habis itu saya dibimbing juga. Dan ya lambat laun saya merasa ya Parepare ini sebenarnya cukup nyaman sih buat ditempatin. Kalau misalnya kita itu kayak pengen hidup damai lah, karena saya selama di sini hampir 3 tahun kayak melihat Parepare ini cukup damai lah, nggak ada kericuhan atau ke tindakan-tindakan yang kriminalitasnya rendah gitu kan. Jadi ya mungkin siapapun penonton di sini yang mau hidup santai silakan pindah ke Parepare. Yeay. Oke, terus kalau Afat sendiri, menurut Afat, Ya. Parepare? Kalau menurut saya Parepare itu tempat yang setidaknya awalnya di Makassar itu cukup was-was kalau misalnya mau pergi jalan, kalau di jalan sepi di sini cukup relatif agak merasa aman. Kalau di Makassar kan kalau jalan-jalan gang-gang sempit itu sudah mulai was-was ini ya, jangan-jangan ada kriminalisme yang terjadi, begal dan lain sebagainya. Kalau di Parepare lumayan relatif. Dan juga kan di sini juga mau masuk gang mana, kita masuk jalan sini, perasaan di sini Udah jalan tembus. yang tembus lagi. Lembut di sini ya, tembus ya. sini, di sini tembus sini gitu. Gak ada macet gitu ya, enak ya Parepare. Nah, kalau Kak Faras kemarin kan pas disebutin Parepare itu kan langsung cari-cari, Parepare di mana? Nah, karena kebetulan saya sudah stay di Makassar, pas disebutkan penempatan di Parepare, wah ini kayak cuman kepleset aja nih dari Makassar, Parepare. Jadi saya cuman mendarat dari Makassar karena posisi kemarin waktu tes itu full online di Makassar. Jadi orientasi KDMP, habis itu pulang sebentar di rumah buat pamit-pamitan ke keluarga. Tanggal 3 Januari on board di sini, langsung apel kerja pertama datang deh ke Parepare gitu. Oke, seluruh sobat IndiHome Telkom Vital Social Bar, tadi kita udah berkenalan dengan kedua cowok kece yang ada di samping saya ini. Sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kami bahas bersama-sama, yaitu mengenai FOMO, Fear of Missing Out. Jadi kayak udah pada tahu mungkin ya, jadi kayak FOMO itu adalah rasa takut tertinggal yang sekarang tuh banyak banget dialami ya. Kayak banyak banget, apalagi milenial ini banyak banget mengalami takut tidak bisa mengikuti aktivitas tertentu. Jadi kayak perasaan cemas gitu.
ih gue nggak bisa ngikutin tren Tren gaya, mereka, iya. lifestyle atau apa, berita dan lain-lain. Dan tentunya itu sangat dipengaruhi oleh media sosial ya tentunya. Nah, ada beberapa yang ingin saya diskusikan sama teman-teman sekalian. Yang pertama itu, kalian kan ini under 13. Di usia kalian ini menurut kalian harus punya apa sih? Wow. Paras dulu deh, Paras. Wow, punya apa ya? Paras sekarang 26 ya? Iya. Ya, 26 menurut Paras harus punya apa sih? 4 tahun lagi nih. Ya minimal punya pacar Oh, lah iya. ya. Sebenarnya gampang sih. Apa yang harus dipunya itu pertama ya pasti duit. Kayaknya Gak ada duit kita nggak bisa hidup, coy. Ya, Ya kita realistis aja ya penonton ya gitu ya. Kita butuh apa-apa tuh butuh duit. Iya. Pertama duit yang cukup, Hmm? yang kedua duit yang cukup. pasangan. Yes. Intinya itu sih. Hmm. Masalahnya kalau menurut saya kalau dari duit itu kan bisa dipecah, bisa beli rumah Iya. atau mobil atau kendaraan atau misalnya mau usaha, investasi segala macam. Baru nanti poin yang kedua adalah pasangan gitu yang sifatnya itu bukan barang habis Yes, gitu. yes. Jadi yang satu tuh barang habis, satu barang tidak habis gitu, Iya, tidak habis iya, pakai. Kalau Afat sendiri, menurut Afat harus punya apa sih? Dus? Harus punya apa sebelum umur 30 mungkin ya. Intinya tabungan yang cukup sih, emang rata-rata orang mikirnya iya. tabungan Milenial, yang cukup. Iya, jadi ketika ada tren yang lagi hype dan memang misalnya dipikir, "Ih, si A punya ini," pikir lagi. Yes. Habis itu misalnya lupa, ingat, misalnya kalau dalam jangka waktu yang lama kita lupa, berarti kita belum terlalu butuh, biasanya kayak gitu. Tapi Ya tergantung kondisi tabungan juga gitu. iya. Dan saya bersyukur penempatan di Parepare kita bebas dari perilaku yang terlalu hedon ya, kayak Yes. di kota-kota besar. Jadi Betul. ketika pulang kampung itu tabungan kita merasa Banyak. wah Jadi kayak alhamdulillah sultan iya. gitu ya? Set. Libur Jadi lebaran crazy rich kemarin lagi, uncle. Bang. Ya. Nabung, jalan-jalan. Iya, karena di Parepare kita mau apa? Mall Iya. tidak ada, kan Jadi lebih bisa ke- hemat bisa banget. lebih hemat. Dalam satu hari itu kita ya pasti kayak cuman sepersekian dari anak-anak yang tinggal di Iya. kota-kota besar Kalau lah. mau gitu. beli hemat lagi sisa beli air mineral sama Proma ya. Iya. Aduh, itu sih pelit untuk diri sendiri. Menurut kalian punya bisnis perlu nggak sih di usia kalian sekarang nih? Perlu Perlu. Ya. banget. Banget. Kalian pernah nggak sih merasa FOMO sama seseorang, mungkin tokoh lah ya, kayak tokoh luar ataupun tokoh di Indonesia ini? Ada nggak kalian merasa FOMO sama seseorang? Mungkin FOMO sama yang sering keluar negeri, liburan, hedon, atau FOMO kalau saya sih FOMO-nya sama istrinya Zuckerberg. Istrinya Elon Musk. Kalian merasa pernah nggak FOMO sama seseorang gitu? Kalau dari saya ya, FOMO sama seseorang tuh bukan yang kayak FOMO yang bener-bener FOMO gitu ya. Jadi kayak saya ngelihat aja gitu, oh ada orang yang pencapaiannya tuh udah segini, berarti saya merasa seenggaknya saya walaupun tidak bisa mencapai di titik dia, saya sudah melangkah mendekati dia gitu. Yes. Begitu. Karena menurut saya apa ya? Ya pada dasarnya rezeki orang tuh udah diatur gitu loh. Iya. Kita nggak bisa memaksakan diri. Oh saya pengen di umur segini udah kayak Iya. Elon Musk gitu. Kekayaannya segitu gitu kan. Susah gitu. Tapi seenggaknya kita tuh kalau kita ngeliat ke belakang, kita lihat berapa tahun yang lalu apa yang udah kita capai gitu. Yes. Nah sekarang apa yang sudah kita capai gitu. Apakah makin naik atau makin turun gitu. Kalau saya tuh begitu mikirnya gitu. Tapi di satu sisi juga jadikan orang yang sudah di depan kita tuh sebagai motivasi kita. Seenggaknya kita bisa bergerak mendekati mereka gitu. Jangan makin mundur atau diam di tempat gitu. Itu menurut Paras. Kalau Iya. menurut Afat sendiri pernah nggak merasa FOMO sama seseorang? Kalau FOMO ibaratnya kayak objekkan seseorang Yes. untuk jadi FOMO kita. FOMO aku enggak pernah. Kayak misalnya si ini hidupnya enak, si ini nggak pernah alhamdulillah. Jadi setidaknya justru mungkin ini ya orang lain yang FOMO ke saya. Enak banget. Canda. Dulu sudah kerja BUMN kan ya. BUMN yang banyak diminati lagi. Ya kalau boleh sombong sih harusnya banyak sih orang yang pengen di posisi seperti saya dan depan gitu kan. Iya. Cuma ya kan kita kan nggak bisa kayak gitu tolak ukurnya. Tapi gitu. kalian FOMO nggak sih sama teman-teman kalian? Saya
tuh udah merit, temen kuliah gue udah merit kemarin. Enggak. FOMO gak sih kayak Kalau merit enggak FOMO. Justru bertanya-tanya, kok bisa? Kenapa? Kalau saya lebih tepatnya bukan tidak FOMO tapi belum FOMO. belum FOMO. Iya, Mungkin iya, suatu saat saya akan melihat, udah pada merit semua kok saya belum gitu kan. iya, iya, Atau iya, misalnya, udah pada kaya semua kok saya belum ya. Oh, Tapi udah- mungkin udah untuk pada- saat ini belum gitu udah kan. pada punya Lamborghini semua, gue belum gitu. Aduh. Kapan gue? Apa dalam mimpi doang? Iya, betul. Kayak harus lembur posko deh. Benar. Aduh. Oke, selanjutnya gue pengen nanya nih, kayak FOMO yang sering banget dirasakan sama anak-anak milenial sekarang menurut kalian apa sih? FOMO ya. Yang Paling- sering banget dirasakan anak-anak milenial. Kalau milenial itu ya, kalau saya lihat itu kan sifatnya hedonisme ya. Paling Yes. yang hubungannya sama kehedonan itulah, bisa jadi entah itu barang mewah atau Hiburan, harta gitu, hiburan sama gitu ya. hiburan gitu. Karena saya lihat ya anak-anak zaman sekarang itu kan mereka itu nggak seperti orang tua gitu yang hidupnya lempeng aja gitu kan. Mereka kan mikirin, aduh apa kita lihat di story orang, wih jalan-jalan ke sini, aduh aku juga pengen gitu kan. Terus habis itu ngeliat, wih kok udah punya mobil mewah gitu-gitu, kayak mereka kan lebih ke urusan duniawi gitu kalau anak-anak muda zaman sekarang itu. Jadi makanya ya itu tadi yang seperti yang Kakak Tina tanyakan sebelumnya tadi, yang apa sih yang harus dipunyai yang under 30 ini, ya itu tadi lebih ke masalah duit, harta gitu, sama ya pasangan gitu. Itu hal yang paling penting gitu menurut saya gitu. Ideal sih ya. Idealnya gitu. Kalau menurut Afat sendiri, FOMO yang dirasakan paling sering dirasakan anak-anak sekarang kayak di sosial media gitu kan. Itu kan sosial media kan itu pemicu terbesar FOMO-nya seseorang terhadap seseorang Iya, yang kita lain. jadi bisa lebih cepat tahu perkembangan dia Iya. sudah achieve apa. Jadi kan begitu. kita dulu zaman dulu kan kita nggak tahu ini Mm-mm. dia lagi ada di Amerika. Sekarang kan kita udah bisa tahu Iya. ada di Amerika lagi gitu Iya, kan. Jadi betul. kayak sosial media itu sebenarnya punya sisi positif dan negatif ya. Jadi kayak memang jadi pemicu terbesar orang punya FOMO. Tapi kalau digunakan secara baik, sosial media itu sangat penting juga Sangat buat impactful kehidupan. Iya, sebenarnya. Gitu. Ya pentingnya sebenarnya orang-orang kayak seusia kita tuh jangan iri hati lah sama orang Iya. lain, intinya gitu. Benar. Karena kalau kita iri kan ngeliat, udah ke Amerika nih, udah punya rumah besar nih. Kita kayak jatuhnya kayak iri dengki gitu, kayak Iya. ya kayak benar-benar. sifat jelek gitu kan. Uh-uh. Nggak baik. Kita tuh harus menjadikan, mereka udah kayak gini, berarti usaha saya nih yang tadinya Harus ditambah. cuma 5 gitu, saya tambah jadi 10 Tambah best gitu. effortnya gitu ya. Best effort gitu. Jangan mau di tempat, jalan di tempat gitu aja. Betul. Jadi kayak misalnya itu lah yang orang bilang tuh rumput tetangga memang kadang lebih hijau. Iya. Jadi kayak Betul. apa yang kita iriin ke seseorang tuh terkadang tuh kehidupan kita itu orang yang mau ke kehidupan kita, ngerti nggak? Jadi kayak Padahal kita pun iya. terlalu cukup berat untuk kita jalani. Iya. Ada seorang kayak enak banget ya jadi Orang-orang Alphard cuma ya. lihat orang-orang cuma lihat hijaunya, mereka nggak tahu harga pupuk kita beli. Iya. Harus rajin disemai itu kan. Itu. Atau udah sempet layu kan Iya. rumputnya gitu. Itu Oke. dia. Sobat IndiHome Telkom Little Social Bar dimanapun Anda berada, karena kita tadi udah mendiskusikan ya dari dua narasumber kita yang hebat-hebat ini tentang FOMO, fenomena yang sekarang banyak banget terjadi di bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita udah mendengarkan tadi bersama-sama apa sih pendapat mereka tentang FOMO yang sekarang terjadi saat ini. Kita akan pindah ke games. Yeay. Apa ini? Apa nih? Di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan bikin kalian Wow. terkaget-kaget, nggak bisa Wow. tidur. Wow. Sebelum memasuki games, kalian boleh minum dulu ya. Minum dulu. Iya. Air Minum Telkom. Ya, ini tentunya akan Minum ini nih. minum ini. Iya. Tagihan akan lunas jika sudah dibayar ya. Wifi di rumah lancar. Jawab lancar ya. Ya, Insya Allah tidur tenang. di tanggal 20 kita semua sama di mata billing. Sumber air dari sini. Iya. Orbit. Orbit. Oke. Mungkin Faras dulu ya. Faras lebih senior lah, bukan tua ya. Karena kalau saya bilang tua Senior. pasti dia tidak menerima. Saya muda kakak. Oh, jadi jawab cepat. Oke, saya aja yang ngambil ya, jawab cepat. Oke. Wow.
pilih berkarir dulu baru nikah atau nikah dulu atau baru berkarir? Karir lah lebih tepat. Karir lebih tepat. Betul. Kalau Afat? Karir dulu. Iya, karir. Harus stabil dulu. Betul. Tidak takut ketinggalan akan menikah? Tidak. Tidak. Kalau cowok mah gampang ya. Iya. Duit banyak, cewek. Iya. Apalagi kalau pandainya banyak. Iya. Katina kayak nggak tahu aja. Kan kalau kata pepatah Bugis, degaga doimu, degaga canringmu. Oh iya. Kayaknya udah ada. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika Anda bisa memberi nasihat kepada diri sendiri, Anda yang berusia 16 tahun, apakah itu? Jadi kayak ketika lo 16 tahun, nasihat Wow. apa yang akan kalian berikan ke diri 16 kalian? tahun itu SMA ya. Apa? Apa ya? 16 tahun kalau SMA Jangan bolos. Belajar baik-baik. aku nggak pernah bolos sih. Uang SPP jangan ditilep, say. Apa tuh? Mungkin kalian bisa flashback 16 tahun. Oh, aku Gitu sih. ada jawaban. Apa? Karena aku dari SMP, SMA itu berasrama. Jadi di sekolah boarding Islamic boarding school. Yes. Jadi kayak ketika umur 16 tahun aku bakalan bilang ke diriku ketika liburan itu harus lebih banyak waktu di rumah gitu. Karena aku nggak punya bayangan ketika kuliah nanti bakalan merantau jauh, kerja jauh lagi. Jauh Jadi kan lagi. artinya kayak waktu kita dengan family time itu kan jadi sangat terbatas Iya, gitu. Jadi kalau 16 tahun waktu libur biasanya kalau kita libur jalannya bareng teman-teman terus Ya, gitu. emang Akhirnya sih, ya. waktu sama keluarga dikit. Jadi kalau 16 tahun mending ketika libur sama di rumah Iya. gitu. Kalau Faras? Kalau saya ya sebenarnya ada dua sih. Yang pertama itu di umur 16 tahun, kalau bisa waktu itu saya harusnya bisa cari duit sendiri lah gitu. Karena kan udah SMA gitu. Saya tuh baru mulai kepikiran buat nyari duit sendiri itu ketika pas kuliah itu juga udah semester 3 apa 5 gitu. Udah agak-agak tua kan. Harusnya saya tuh bisa mulai nyari modal sendiri tuh pas SMA. Sama yang kedua itu, ini agak memalukan sih masalah cinta-cintaan sebenarnya. Tolong Faras yang di umur 16 tahun Iya. jangan deketin cewek itu. Sama. Aduh. Cewek itu nggak baik. Kamu harusnya bisa dapet yang lebih baik. Iya. Kayaknya abis ini linknya aku share di ini Pare deh. yang masih jomblo, iya. Kayaknya linknya bakalan Tapi aku kirimin kayaknya deh. cewek yang itu nggak akan nonton podcast. Oke. Sekarang kita lanjut ke jawab cepat selanjutnya. Mood booster atau cara nge-refresh ide di kepala apa? Mood boosternya kalian berdua jawab cepat. Apa dulu? Pergi ke tepi pantai. Oke, kalau Faras? Ngechat sama cewek. Nggak jauh-jauh ya, say. Biasanya sih saya cari temen gitu kan cewek. Saya ajak chat, kalau saya udah bosen saya ghosting. Yeay. Enggak lah, saya nggak so ganteng. Maaf ya penonton. Ya. Oke, selanjutnya jawab cepat. Ada niatan cari pasangan orang Pare-Pare atau orang Sulawesi? Kenapa pertanyaan ini muncul? Jawab cepat. Faras dulu deh. Faras. Dari hati sih sebenarnya nggak mau ya, tapi nggak tahu ya dari yang maha kuasa gimana Iya, nanti. Maunya sesama orang Tangerang ya? Iya, saya Biar sih nggak maunya jauh ya yang ya. selingkungan saya dulu sih. Iya. Cuma kalau Tuhan berkehendak lain ya mau apa gitu. Banyak dulu ya. Kalau apa sendiri? Kalau saya ya mungkin karena saya Tuhan pasti punya alasan kenapa penempatan saya ke sini. Jadi itu jawaban ngambang. Lah kan bisa jadi ketemu orang Jawa, Sumatera, Iya kan? Papua Pasti gitu kan di ada sini. ada alasan kenapa penempatan di sini. Iya. Gitu. Oke. Kan jodoh tidak ada yang tahu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya jawab cepat ya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini? Dari Faras dulu deh. Tantangan itu kan kalau saya ada dua sih. Pertama tantangan internal, yang kedua itu tantangan eksternal. Yes. Internal itu otomatis kerjaan. Ya. Karena makin hari makin banyak bebannya. Eksternal ya itu tadi dari lingkungan saya, teman-teman saya gitu. Yang FOMO tadi, yang
ngelihat oh dia udah sukses, dia udah beli mobil, dia udah punya anak, dia udah nikah gitu-gitu kan. Nah itu makanya tadi saya bilang jangan sampai hati ini terlalu iri sama ini, tapi jadikan itu motivasi. Oke, dia udah sampai tahap situ, saya harus mendekat ke dia. Itu tadi. Iya. Kalau Afat Iya. sendiri apa, Fat? Itu sih kalau tantanganku karena kan kemarin GPTP 14 kan itu paket instan ya. Ya. Desember kita baru diterima KDMP, tidak ada OJT dan tidak ada orientasi juga cuman online 2 pekan. Yes. Jadi itu tantangan besar sih untuk angkatan saya. Jadi harusnya kalau normalnya mungkin sekarang kita lagi OJT ya kalau Ya, udah KDMP. sudah KDMP. Nah, tapi sekarang kita kemarin per 1 Maret sudah jadi kartap dan itu tanggung jawab besar sih sebenarnya. Kayak perusahaan sudah mempercayakan ke saya dan beberapa teman saya itu di paket kilat, kemudian memberikan sumbangsi ke perusahaan apa nih gitu. Jadi tantangan besarnya itu sih kayak ada tanggung jawab. Sama tantangannya yang lain adalah membahagiakan orang tua sebelum membahagiakan orang lain. Iya. Oke. Kan kemarin ini kita sama-sama udah tahu ya. Jadi kemarin tuh ada rekrutmen FHCI ya. FHCI. Jadi dari Kementerian BUMN tuh membuka lowongan jadi rekrutmen FHCI. Kemarin tuh teman-teman udah melakukan registrasi dan kemarin sudah ada pengumuman buat teman. Selamat dulu buat teman-teman semua yang sudah lulus berkas. Mungkin nanti tahap selanjutnya adalah tes ini ya TKD dan Core Values BUMN. Jadi saya pengen mungkin teman-teman pengen mendengar nih dari sobat BUMN berdua ini. Apa sih tipsnya untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi ini? Dari Faras dulu deh. Termasuk untuk Anda kan. Kakakku ini oke. Ya ini sebenarnya tipsnya apa ya? Pertama, kita tuh ngikutin aturan mainnya dulu aja gitu. Yes. Kementerian BUMN tuh apa yang mereka butuhkan gitu. Ya. Kayak requires-nya apa-apa ya, kita jangan sampai melanggar lah. Ibaratnya itu dulu pertama. Yang kedua, berakhlak. Iya. Akhlak dari Kementerian BUMN, kita harus punya banget. akhlak. Iya. Ya intinya itu sih. Kayak kita tuh sebenarnya nggak bisa kita terlalu menyiapkan apa yang mau. Karena kan saya sedikit flashback aja sih. Saya kan udah daftar kerja tuh udah lebih dari 10 perusahaan gitu. Dan menurut saya tuh semua sebenarnya template itu hampir sama gitu loh. Yes. Tes yang kayak psikologi, TKD gitu-gitu. Cuma kan intinya itu adalah bukan di seberapa paham kita sama yang mau kita kerjain ini gitu. Karena yang penting itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyiapkan mental kita intinya di BUMN kalau mau masuk BUMN itu gitu. Kita walaupun dites tentang bidang juga gak banyak orang yang tahu bidang di perusahaan itu karena kan ya itu kan hanya orang yang kerja di perusahaan itu gitu yang tahu. Yes. Yang sebenarnya bisa kita siapkan adalah bagaimana mental kita ketika kita di-press sama orang yang wawancarain kita, sama tes yang dikasih soalnya ke kita gitu. Itu gitu. Yang penting intinya mental, banyak doa, dukungan dari keluarga, sama jangan kita tuh ada rasa takut ditolak atau enggak. Kalau ditolak ya tinggal daftar BUMN yang lain. BUMN itu kan kalau nggak salah ada banyak lebih dari 20, saya lupa berapa tuh Pak Erick Thohir itu udah memangkas BUMN udah 40-an gitu kan kalau nggak salah. Nah kalau misalnya kita gagal satu coba daftar yang lain gitu. Jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran dalam hidup kita gitu. Jadi ya kayak kalau satu pintu tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Betul. Gitu ya. Oke, menurut dari Afat sendiri apa nih tipsnya buat teman-teman yang akan menghadapi seleksi ini? Ya kalau saya sih tipsnya mungkin untuk jawab soal mungkin efisiensi waktu ya. Karena kayak jangan terlalu terpaku dalam satu soal kayak mau perfeksionis saya harus menyelesaikan soal nomor 1 dulu baru melangkah nomor 2. Jangan. Kalau misalnya sudah 10 detik nomor 1 stuck, ganti nomor 2. Kalau 10 detik stuck, ganti. Karena kita itu alokasi waktu kalau dihitung-hitung satu soal itu kurang dari 1 menit. Jadi jangan habiskan di situ. Jadi asumsinya jawab dulu soal yang bisa kita jawab. Jadi kayak yang menurut kita gampang. Begitu sudah banyak yang standarnya medium. Habis itu kita alokasi waktu yang banyak di terakhir itu
untuk yang soal-soal yang hard, jadi kayak bonus-bonus gitu. Iya. Karena kalau menurutku sih, kalau guru matematika aku, terima kasih tipsnya Ustadz. Ya, jadi tipsnya itu ada kadang-kadang soal yang memang tidak ada jawabannya. Jadi kita disiapkan memang soal itu tidak dijawab begitu. Jadi kadang kalau kita mau perfeksionis, akhirnya kita terlena di situ, padahal ternyata soalnya tidak ada jawabannya gitu. Itu terus habis itu kalau interview ya, kalau saya sih bongkar-bongkar isi laptop sih, kayak kegiatan apa sih yang kemarin-kemarin sudah ku ikutin selama kuliah gitu. Jadi ketika interview kita sudah lebih mengenali diri kita sendiri begitu. Kalau core values akhlak itu sebenarnya susah untuk ada kisi-kisi karena tergantung dengan, karena dia hampir sama dengan tes kemampuan pribadi TKP. Jadi kayak kita diperhadapkan satu kasus, langkah apa yang kita lakukan, terus dikorelasikan dengan itu, amanah, kompeten, loyal, dan sampai dengan kolaboratif. Itu sih, jadi semangat buat teman-teman, karena jangan terlalu dipikirkan tesnya, hadapi satu persatu. Ya, semangat. Jangan dipikirkan, tetap dikerjakan. Iya. Kalau orang bilang stop wishing, let's do it. Iya. Oke, sobat IndiHome dimanapun Anda berada, jadi itulah tadi bincang-bincang saya dengan kedua narasumber saya. Teman-teman dari Telkom Witel Sulselbar, ada Mas Faras dan Mas Afat. Terima kasih banyak waktunya. Kita sudah tadi membahas mengenai FOMO, jadi rasa tertinggal, rasa takut ketinggalan. Jadi bagaimana cara mengatasi FOMO itu adalah banyak-banyak bersyukur, tidak boleh iri. Seperti yang orang bilang, rumput tetangga memang kadang lebih hijau, terlihat lebih hijau dari rumput kita. Jadi pokoknya banyak-banyak bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini, dan tentunya kesuksesan orang lain dijadikan motivasi, bukan dijadikan sebagai bahan untuk kita iri ataupun lain-lainnya. Setuju. Baik, terima kasih banyak untuk sobat IndiHome Witel Sulselbar yang sudah menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Seru banget ya tentunya ya, dan tadi ada tips-tips buat teman-teman yang akan menghadapi seleksi dari Kementerian BUMN. Semoga teman-teman bisa lolos di BUMN yang dituju. Amin. Ya, dan diimpikan. Oke. Ditunggu di Pare-Pare kalau ada. Biar aku cepat naik. Biar aku juga cepat. Cepat nikah ya dulu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Bila ada kesalahan dalam podcast ini kami mohon maaf, karena sifatnya kami sebenarnya untuk menghibur dan mengedukasi ya sebenarnya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di podcast selanjutnya, di podcast IndiHome Telkom Witel Sulselbar, ngobrol bareng bikin seneng. Bye-bye. Podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkom Sulselbar.